Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Sanda Fadila dengan NPF 101203554. Saat ini saya berada di kelas 4, jurusan Manajemen Universitas Teknologi Digital. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi mata kuliah Pendidikan Agama Islam di semester 5, yaitu fungsi dan peranan Rasul dalam kehidupan manusia. Yang pertama ada definisi. Kehadiran Nabi dan Rasul adalah bagian yang tak terpisahkan dari tugas manusia sebagai khalifah. Manusia tidak bebas untuk bertindak, melainkan mesti mengacu pada panduan dari Sang Maha Kuasa yang menghadirkan kita di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerahkan pengelolaan dan pemakmuran bumi kepada manusia. Manusia bertugas memimpin sesama umat dengan adil, menegakkan hukum Allah, dan menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Selanjutnya adalah perbedaan Nabi dan Rasul. Meskipun memang dirinya mendapatkan wahyu dari Allah, namun Nabi pada dasarnya tidak diwajibkan untuk menyebarkan wahyu tersebut kepada umatnya. Sedangkan Rasul bertugas untuk menyampaikan wahyu dan membimbing manusia agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada kedudukan Rasul. Kedudukan Rasul diantaranya yang pertama sebagai manusia biasa yang berkegiatan seperti halnya manusia biasa, yaitu makan, tidur, dan bekerja. Sebagai yang kedua, Rasul juga berperan sebagai penerima dan penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbentuk kitab maupun suhuf. Yang ketiga, sebagai suri tauladan yang harus diteladani oleh umatnya. Selanjutnya ada tujuan Nabi dan Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul untuk membekali hidup manusia dengan agama sebagai tuntunan dan petunjuk dalam menjalani kehidupannya dan untuk mengawal peradaban manusia di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengutus para nabi dan rasul dalam membawa 5 tugas. Yang pertama, terdapat dalam Quran surat Al-Muzammil surat ke-73 ayat 15 yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Maksud dari ayat tersebut, kedatangan Nabi Muhammad SAW bukan membawa agama baru, melainkan untuk mengajarkan agama yang sebenarnya. Ia juga menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perbuatan manusia dan bagaimana mereka menerima ajaran Allah. Rasulullah SAW mengingatkan zamannya dan zaman sekarang untuk memulihkan dari perbuatan dosa dan menjadi saksi atas orang beriman dan melawan kejahatan. Seperti yang dilakukan Nabi Musa dalam tugasnya pada masa itu. Tujuan Nabi dan Rasul yang kedua yaitu terdapat dalam Quran surat 5 ayat 67 yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak, engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang kafir. Maksud dari ayat tersebut, tujuan Nabi dan Rasul itu sebagai pembawa berita gembira berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan selalu ada bila manusia beriman, bertobat, dan hidup dengan cara yang baik. Tujuan yang ketiga terdapat dalam Quran surat 3 ayat 31-32 yang bunyinya, yang artinya, katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, katakanlah, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Dari ayat tersebut, maksudnya, tujuan Nabi dan Rasul sebagai pemberi peringatan kepada mereka yang lalai, bahwa hidup tidak berakhir hanya sampai di sini, melainkan masih ada kehidupan akhirat yang lebih penting. Tujuan yang keempat terdapat dalam surat 2 ayat 129 yang artinya, ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka, sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dalam ayat tersebut artinya
Tujuan Nabi dan Rasul adalah untuk mengajak semua manusia untuk bertobat dan meminta ampun atas segala dosa dengan izin dan wewenang yang diberikan Allah kepadanya. Dan tujuan kelima dari tugas Nabi dan Rasul yaitu terdapat dalam Quran surat 33 ayat 45-47 yang artinya, "Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah." Dalam ayat ini, maksudnya tujuan Nabi dan Rasul itu sebagai cahaya atau sebagai pelita. Cahaya Islam adalah karunia terbesar yang akan menerangi dunia, berkenaan dengan fungsi Nabi dan Rasul dalam kehidupan manusia di alam semesta tersebut. Selanjutnya, ada beberapa fungsi Nabi dan Rasul. Di antaranya yang pertama, untuk mengajak manusia menyembah Allah SWT dan menjauhi tauhid. Yang kedua, untuk mengajarkan ilmu juga makrifat bagi manusia. Yang ketiga, untuk menyempurnakan akal dan pengetahuan manusia. Yang keempat, untuk menegakkan keadilan. Yang kelima, untuk menyelamatkan umat manusia dari kesesatan atau kegelapan. Yang keenam, untuk mengadili serta memberi keputusan atas perselisihan masyarakat. Yang ketujuh, untuk mengajak pada kehidupan yang jauh lebih baik dan tertata. Yang kedelapan, untuk mengingatkan umat manusia akan nikmat yang Allah telah berikan. Yang kesembilan, untuk membebaskan manusia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi tersebut dapat memenuhi salah satu nilai ujian akhir semester dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.